Puji Tuhan, keluarga Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kembali di bulan ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahannya, sehingga kita bersama-sama bisa terus diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam PA online ini. Mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk hidup kami berbuah di dalam Engkau. Engkau yang perlengkapi kami dengan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat untuk mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka PA online kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, semua saudara. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang buah roh. Yang selanjutnya, jika bulan lalu kita bahas tentang kemurahan, maka selanjutnya pada bulan ini kita akan membahas buah roh, yaitu karakternya kebaikan. Nah, kalau mendengar istilah orang baik, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Nah, biasanya kita membayangkan seseorang yang ramah, suka menolong, murah senyum, tidak suka bertengkar, dan mudah bergaul. Nah, tetapi dunia juga punya definisi sendiri tentang baik. Sering kita mendengar ungkapan yang penting menjadi orang yang baik. Nah, apalagi ada saudara kita di agama yang sebelah ya, seringkali dibilang, oh kita yang penting menjadi orang yang baik. Nah, pertanyaannya, baik menurut siapa? Nah, karena tidak semua yang dianggap baik oleh manusia adalah benar di hadapan Tuhan. Misalnya, membiarkan kesalahan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, mengikuti arus supaya tidak ditolak lingkungan, tidak menegur demi menjaga kenyamanan. Nah, semua itu mungkin dianggap baik oleh dunia, tetapi belum tentu benar di mata Tuhan. Jadi, jika bulan lalu kita bicara tentang kemurahan, yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain, nah, kalau kebaikan adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Nah, karena Alkitab mengajarkan bahwa kebaikan bukan sekedar terlihat baik, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kembali kita melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kata kebaikan di sini dalam bahasa aslinya memiliki arti kelurusan moral, integritas, kualitas hidup yang baik di mata Allah, semangat untuk melakukan apa yang benar. Nah, jadi kebaikan bukan sekedar disukai banyak orang, tetapi berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa kebaikan adalah buah roh. Artinya Roh Kudus sedang membentuk hati dan kehidupan kita supaya semakin mencerminkan standarnya Allah. Nah, kesempatan kali ini kita akan melihat teladan kebaikan dalam hidup seorang tokoh bernama Barnabas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita melihat latar belakang dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Pada masa itu, gereja sedang mengalami perubahan yang besar. Nah, awalnya Injil banyak diberitakan kepada orang Yahudi. Tetapi setelah penganiayaan yang terjadi setelah kematian Stefanus, seorang martir ya, dia dirajam karena pemberitaan Injil, maka orang-orang percaya tersebar ke berbagai daerah. Nah, mereka mulai membawa Injil kemana-mana. Salah satunya sampai ke kota Antioquia. Nah, Antioquia ini bukan kota yang sembarangan. Dia adalah sebuah kota yang besar, pusat perdagangan, kota yang sangat multikultural,
penuh pengaruh dunia, dan dipenuhi dengan berbagai bangsa serta kepercayaan. Nah, secara sederhana, Antioquia ini adalah salah satu kota paling duniawi pada zaman itu. Tetapi justru di tempat itulah banyak orang yang bertobat. Nah, kabar ini sampai ke gereja di Yerusalem. Mulailah lalu gereja mengutus Barnabas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan disinilah kita menemukan ayat yang menjadi fokus PA kita malam ini. Sebelum kita mengenal tindakan si Barnabas ini, kita perlu mengenal siapakah Barnabas ini. Nah, nama asli sebenarnya dia adalah Yusuf. Tetapi para rasul pada masa itu memberinya nama Barnabas yang berarti anak penghiburan atau anak yang memberi semangat. Nah, bayangkan nama itu bukan diberikan saat lahir. Itu adalah julukan yang diberikan karena karakter hidupnya. Artinya, sejak awal gereja mengenal Barnabas sebagai pribadi yang menguatkan, membangun, memberi dorongan kepada orang lain. Nah, selain itu Barnabas juga pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-36 sampai ke-37, Barnabas menjual tanah miliknya dan menyerahkan hasilnya kepada para rasul untuk membantu kebutuhan jemaat. Jadi jauh sebelum kisah para rasul 11 ini, Barnabas sudah dikenal sebagai orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, memiliki hati bagi pekerjaan Tuhan, dan dia mau dipakai menjadi berkat. Karena itu ketika gereja membutuhkan seseorang untuk diutus pergi ke Antioquia, mereka memilih Barnabas. Nah, sekarang kita kembali ke ayat utama di kisah para rasul 11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, menarik sekali, di seluruh pelayanan Barnabas, Lukas bisa saja menyoroti banyak hal, tetapi Roh Kudus menginspirasi Lukas untuk menuliskan 3 hal ini, yakni orang baik, penuh Roh Kudus, dan penuh iman. Nah, kali ini kita akan belajar seperti apa kebaikan itu terlihat dalam hidup Barnabas. Pertama, kebaikan memakai pengaruh untuk membangun. Nah, kalau mundur ke ayat sebelumnya, di pasal 11 ayat yang ke-23, setelah sampai di situ dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua setia kepada Tuhan. Ketika Barnabas datang ke Antioquia, ia melihat banyak orang bertobat. Dan yang ia lakukan bukan mencari perhatian atau panggung bagi dirinya sendiri. Ia justru menguatkan, mendorong, menasehati, membantu orang lain untuk bertumbuh. Saudara, setiap kita memiliki yang namanya pengaruh. Nah, sebagai orang tuakah, sebagai pasangan, sebagai pemimpin, sebagai rekan kerja, sebagai pelayan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita membangun atau justru menurunkan orang lain? Dunia sudah penuh dengan orang yang mudah mengkritik, suka meremehkan, senang menjatuhkan. Tetapi orang percaya dipanggil untuk memakai perkataan dan hidupnya untuk membangun. Kebaikan bertanya, bagaimana aku bisa membantu orang ini semakin dekat kepada Tuhan? Poin yang kedua adalah kebaikan melihat potensi bukan hanya masa lalu. Di ayat yang ke-25 dalam pasal yang sama, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Saulus pernah menjadi penganiaya jemaat. Banyak orang percaya atau pemimpin yang takut kepadanya. Tetapi Barnabas melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bukan hanya siapa Saulus dahulu, tetapi siapa yang Tuhan dapat bentuk melalui hidupnya. Saudara, kadang kita terlalu cepat memberi label kepada orang lain. Ya, dia memang seperti itu, dia tidak akan berubah. Sudah terlambat baginya. Tetapi kebaikan melihat melalui mata iman. Kebaikan percaya Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup seseorang. Bukan berarti kita menutup mata terhadap kesalahan, tetapi kita percaya anugerah Tuhan sanggup memulihkan.
Kemudian poin yang ketiga, kebaikan berani melakukan apa yang benar. Nah, pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Nah, Paulus saat itu tidak setuju karena Markus ini pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan sebelumnya. Tetapi Barnabas tetap memberi Markus kesempatan. Barnabas mengambil keputusan berdasarkan keyakinannya bahwa Tuhan masih dapat memakai Markus. Dan ternyata benar, di kemudian hari Markus kembali menjadi pelayan Tuhan yang berguna bagi pelayanan. Saudara, kebaikan tidak selalu memilih jalan yang paling mudah. Kadang kebaikan berarti tetap jujur saat orang lain curang, tetap berintegritas saat ada kesempatan mengambil keuntungan, tetap mengampuni saat hati ingin membalas, tetap melakukan apa yang benar walaupun itu tidak biasa. Karena kebaikan bertanya apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang paling nyaman bagiku. Saudara, Barnabas dikenang bukan karena prestasinya, tetapi karena Alkitab mencatat, ayat utama kita di ayat yang ke-24 pasal 11, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kiranya ini juga menjadi kerinduan kita, bukan sekedar dikenal sebagai orang yang sukses, orang yang berbakat, orang yang disukai banyak orang, tetapi dikenal sebagai pribadi yang dipenuhi Roh Kudus sehingga menghasilkan buah kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan kembali bukan sekedar terlihat baik, tetapi kebaikan adalah memilih apa yang benar di hadapan Tuhan dan memakai hidup kita untuk membangun orang lain, membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita menghasilkan buah kebaikan ini setiap hari. Puji Tuhan, demikianlah PA kita hari ini. Mari kita menyatukan hati kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami banyak teladan tentang kebaikan. Dan hari ini kami melihat Engkau memakai Barnabas, Engkau membuatnya berbuahkan kebaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membawa kami mengerti dan mampu memilih kehendak Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah segenap kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.